Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan Bu Rizka yang tentunya sudah menonton, saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi limit trigonometri. Sebelum saya menjelaskan pembahasan soal kali ini, tentunya perkenalkan nama saya Agni Resdianti Pratiwi dari kelas 12 MIPA. Nah, sekarang tujuan saya membuat tugas presentasi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memenuhi tugas mata pelajaran matematika minat kelas 12. Apa itu limit fungsi trigonometri? Limit fungsi trigonometri adalah nilai yang dicapai oleh suatu fungsi trigonometri ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Berikut adalah rumus fungsi limit trigonometri. Mari kita lihat cekidot. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menentukan limit fungsi trigonometri dengan penyederhanaannya. Jadi, pada materi ini kita akan membahas dua soal. Kita lihat lalu kita ingat kembali ketika kita belajar limit fungsi trigonometri dengan fungsi aljabar di kelas 11. Bila kita ingin menentukan limit fungsi aljabar dengan penyederhanaannya, lalu kita memperoleh hasil substitusi X sama dengan 0/0, berarti substitusi langsung tidak berlaku. Oleh karena itu, kita harus menyederhanakannya. Bagaimana cara kita menyederhanakannya? Mungkin bisa kita gunakan dengan cara pemfaktoran atau kita ubah ke bentuk yang lain. Untuk sekarang, kita akan membahas soal pertama terlebih dahulu dengan menggunakan rumus identitas trigonometri. Soal pertama yaitu menentukan limit X mendekati 0, 2 min 2 cos 2X per X kuadrat sama dengan limit X mendekati 0, 2 dalam kurung 1 min cos 2X per X kuadrat. Lalu limit X mendekati 0, buka kurung 1 min. Nah, cos 2X-nya diganti dengan rumus identitas limit trigonometri. Lalu kita masukkan 2 sin 2X tutup kurung per X kuadrat. Sehingga limit X mendekati 0. Nah, 1 dikurangi 1 kan 0. Lalu negatif dikali negatif sama dengan positif. Sehingga X mendekati 0. 2-nya dikalikan ke depan sehingga limit X mendekati 0 menjadi 4 sin kuadrat X per X kuadrat. Selanjutnya, angka 4 tersebut dipindahkan ke depan dan angka kuadrat yang sebelumnya dijabarkan terpisah menjadi 4 dikali limit X mendekati 0 sin X per X dikali limit X mendekati 0 sin X per X. Sesuai dengan rumus teorema, yang diambil adalah angka-angkanya saja, sehingga diperoleh 4 dikali 1 dikali 1 sama dengan 4. A few moments later. Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke contoh soal nomor 2. Dengan contoh soal, limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T. Jika kita substitusi nilai T sama dengan 0, ke fungsi limitnya diperoleh bentuk tak tentu 0/0. Sehingga di sini kita tidak bisa gunakan cara substitusi langsung untuk memperoleh nilai limit. Kita bisa selesaikan limit tersebut dengan membagi pembilang dan penyebut dari fungsi limitnya dengan T dan kemudian menggunakan teorema limit trigonometri. Jadi, limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T sama dengan limit T mendekati 0, 1 min cos T per sin T per T. Pasti teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih jadi kayak gitu, jadi kayak 1 min cos T per sin T per T. Jadi, si pembilang sama penyebutnya tuh dijadikan ke pecahan. Terus, T-nya tuh diganti dengan angka 0, sehingga diperoleh 0/1 dan hasilnya adalah 0. Nah, teman-teman, gimana materinya? Cukup mudah bukan? Mohon maaf jika banyak kesalahan kata dalam pengucapan maupun dalam penjelasan yang kurang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like,
dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih.